kembali lagi dengan saya dengan di Inspektor Perang. Kali ini kita akan menceritakan Simo Haiha. Ada yang tahu Simo Haiha? Kalau nggak ada yang tahu, kita langsung cari tahu, oke? Kaget ya. Oke, langsung saja, nggak usah banyak ngomong ya. Simo Haiha, dia seorang pemuda yang berasal dari keluarga petani. Mengapa dengan demikian dia bisa terkenal di buku sejarah? Emang kenapa? Karena dia adalah penembak jitu paling mematikan saat Perang Dunia Kedua. Simo belajar menembak jitu. Salah. Simo belajar menembak dari usia remaja, Dia sering melakukan hobinya yaitu berburu dengan senapan M apa ya? Lupa. Senapan itulah, pokoknya senapan itu. Dia menggunakan senapan tanpa menggunakan teleskop. Anda tahu teleskop atau skop itu loh, yang buat sniper jedar gitu loh. Ya, habis itu pada tahun 1939, tepatnya tanggal 30 bulan November, akhirnya Stalin menginvasi Finlandia. Karena Finlandia itu adalah negara separatis yang dulunya itu tergabung dalam Kekaisaran Rusia, jadinya terpecah. Itu negara Finlandia terpecah dengan Kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Tanggal 6/1917. Bener gak? Ya bener. Itu masih pada masa Perang Dunia ke-1. Pada Perang Dunia ke-1 udah merdeka. Ya, itu akibat kenapa Finlandia diinvasi oleh negara besar, yaitu bapak kalian Joseph Stalin ya, Joseph Stalin invasi negara Finlandia. Perang yang melibatkan negara Finlandia dan Uni Soviet dinamakan Winter War atau Perang Dingin. Bapak kalian Joseph Stalin ya kan, bapak kalian Joseph Stalin yang menginvasi Finlandia itu ya, bapak kalian Joseph Stalin. Tapi ada alasan kenapa mereka bisa mengalahkan Uni Soviet. Ya, Finlandia. Mengapa Finlandia bisa mengalahkan negara sebesar itu dengan sangat mudah? Ada yang tahu alasannya? Kalau nggak tahu, langsung saja. Alasan yang pertama, kendaraan lapis baja yang dipakai oleh Uni Soviet adalah tidak bisa beroperasi pada suhu 40 derajat Celcius. Itu mungkin karena masalah bensin, mesin yang akan rusak. Ya, itu akibatnya. Setelah itu ada beberapa lagi, yaitu pembersihan politik. Pembersihan politik ini dilakukan untuk menyingkirkan posisi Joseph Stalin ya, bapak kalian Joseph Stalin.
sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet ya, tapi Joseph Stalin mengangkang apa namanya itu apa ya jenengnya? Apa ya jenengnya? Boh, pokoknya ndablak. Ya semua melarang. Joseph Stalin, bapak kalian, melarang semua calon-calon politik untuk menggeser posisi Joseph Stalin sebagai pemimpin tertinggi. Ya. Dan ada satu lagi, yaitu Finlandia menggunakan strategi MOTI. MOTTI. MOTI. Anda tahu? Strategi ini adalah strategi gerilya, yaitu strategi mengendap ya yang diadopsi oleh Finlandia. Finlandia mengadopsi ini dari tentara Spanyol saat perang kemerdekaan nasional Spanyol ya, melawan Prancis ya, yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Anda tahu ya? Strategi ini mereka adopsi dan mereka ubah atau tidak diubah sama sekali. Jadi mereka menggunakan strategi MOTI ya. Dan inilah kisah Simo Häyhä, si penembak jitu yang berasal dari Finlandia ya. Jadi ceritanya begini, pada tahun 1939 adalah hari yang sangat menyedihkan bagi masyarakat Finlandia, karena mereka tidak dapat mengadakan kemerdekaannya 6 hari setelah kemerdekaannya ya. Uni Soviet menginvasi Jerman ya kan? Kok Jerman sih? Salah, bukan salah. Anda tahu. Kisah Simo Häyhä dimulai pada wajib militer di Finlandia mengawali tugasnya sebagai kopral yang memimpin maksudnya ya, bukan dipimpin, yang memimpin regu Finlandia. Simo Häyhä ditugaskan untuk mengamankan daerah Hajoki, di mana itu adalah daerah paling penting buat Finlandia membuat markas kali. Dan setelah itu perang pun bergejolak dan Simo Häyhä dan regu-regunya pergi ke TKP, tempat kejadian perkara. Perang ini atau perang Winter War ini berlangsung selama 3 bulan lamanya. Padahal perang dunia kedua 6 tahun anjir. 6 tahun guys, kocak betul sumpah. Namanya juga perang. Piye to iki? Sabar. Bukan gak roh. Nah, setelah itu regu si tentara Finlandia itu ya, si Simo Häyhä terpencar karena ada sebuah ledakan. Bukan ledakan. Karena tahu ditawan. Bukan pasukan. Simo Häyhä ditugaskan oleh pemimpin Finlandia tertinggi ya, bukan presiden, pemimpin tertinggi Finlandia, untuk menugaskan Simo Häyhä untuk membunuh
sniper musuh, yaitu sniper Uni Soviet yang telah membunuh perwira-perwira Finlandia. Nah, dia hanya bisa bilang, si Simo Häyhä, saya akan mengusahakan yang terbaik, Kapten. Ya, itulah yang dibilang Simo Häyhä ketika bertugas. Seperti itu. Kaget ya, kaget ya. Ya, tadi sampai mana ya? Seperti itu. Oh ya, seperti itu. Simo Häyhä langsung berangkat dengan baju kamuflasenya, karena itu Winter War, perang dingin kan mesti salju ya. Salju itu kan putih. Setelah itu dia menemukan tempat atau spot yang tepat buat membunuh musuhnya. Dia berdiam di sana selama sekali, diam, sampai pada akhirnya musuhnya lengah dan dia langsung mengarahkan senapannya kepada musuhnya. Jeder! Meninggal mengenai leher musuhnya. Dan reputasi Simo Häyhä sampai terdengar ke tentara Uni Soviet, pasukan tentara Uni Soviet. Akhirnya dia dinobatkan sebagai pahlawan Finlandia dengan rekor pembunuhan 505 pembunuhan kepada musuh-musuhnya dengan hanya menggunakan senapan saja. Senapan brodong, senapan gini doang dinobatkan menjadi superhero, guys. Bayangkan dinobatkan sebagai superhero, kocak. Bisa kali ya. Oh, hebat. Ya, mungkin segini saja ya saya bercerita tentang tentara Simo Häyhä, tentara yang berasal dari Finlandia. Dadah. Sampai bertemu di video selanjutnya.